Netes air mata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia sujud sambil dia menangis tadi. Kemudian dia katakan, bawa orang ini ke pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk menghadiri haul yang ke-9 Habibana rahimahullah Habib Mundhir al-Musawa al-maghfuru lahu Allah yaj'al al-firdausa makanahu ma'al anbiya wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Malam hari ini kita dihadiri oleh sekian banyak habaib dan pimpinan dari Majlis Rasulullah Al-Habib Nabil Al-Musawa jazahullahu khairan katsira faqad jama'a hadhihi al-qulub. Mudah-mudahan dengan dipertemukan di masjid di salah satu tempat yang suci, Allah mengumpulkan juga fil firdausil a'la. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya teringat dan banyak kita mendengar tentang al-maghfur lahu al-Habib Mundhir rahimahullah yang punya dua keistimewaan menurut saya. Yang pertama, dia selalu mendahulukan syekhnya, gurunya, membenamkan dirinya dan memunculkan gurunya. Itulah salah satu adabul murid ma'a syaikhi fi bab tasawuf. Murid dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia juga murid. Jadi adabul murid ma'a syaikhihi wa adabul syaikh ma'a tilmidhihi ma'a muridihi wa adabul murid ma'al habibi sallallahu alaihi wasallam wa adabul murid ma'allah subhanahu wa ta'ala wa adabul murid ma'a zumalaihi wa adabul murid ma'a ma haulahu. Jadi bagaimana karakter sopan santun seorang murid kepada guru, dan bagaimana interaksi guru kepada muridnya, dan bagaimana adab seorang murid, seorang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mendengar tentang rukun iman, rukun Islam dan al-ihsan, kita bisa mendefinisikan, menjelaskan semua bisa. Tapi perlu contoh manusia mukmin, manusia muslim dan muhsin yang dilihat setiap hari. Sehingga para salafus saleh mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, aku tidak kenal Rabbku. Semua kita tahu definisi tadi, tapi contoh yang kita lihat sehari-hari, itulah syekh, itulah guru yang seseorang melihat bagaimana ibadahnya, bagaimana khaufnya, bagaimana karamnya, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana dilihat sehari-hari, yang menjadi contoh suri toladan untuk seseorang tersebut. Al-mulazamah, mengikuti siang dan malam, sehingga dia tahu, oh begini yang namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
oh begini ya, bagaimana beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, pasti engkau melihat Allah melihatmu. Perlu guru. Habib Munzir rahimahullah, dia membenamkan dirinya, menghilangkan dirinya, memunculkan syekhnya. Karena dari situ dia seseorang itu mendapatkan kekuatan, mendapatkan referensi, mendapatkan suri toladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada satu hal lagi yang juga sering kita dengar, dia selalu memberikan bisyarah yang merujuk kepada hadis Anas yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, beri kemudahan sama manusia. Orang kalau berdakwah jangan buat sulit. Jangan ceritanya annar neraka, orang jadi takut. Sehingga kalau ustadz ini mau ceramah, semua udah pada tahu pasti neraka lagi udah. Artinya ketika disebutkan neraka, sebutkan surga. Basyiru, beri kabar gembira. Jangan membuat orang jauh dari Islam. Kalau orang berbuat maksiat, jangan disalah-salahkan. Maksiat memang tidak benar, tapi orangnya adalah manusia yang harus diselamatkan, diberikan peluang. Itu yang sering ya saya dengar dari sekian banyak Habib. Kalau kita dengar ceramahnya Habib Munzir rahimahullah, sering itu. Jadi banyak yang kumpul di sini untuk taubat. Pintu taubat maftuh. Ada dua hal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua kita tidak tahu apakah doa kita diterima oleh Allah atau tidak. Supaya apa? Supaya kita berdoa terus. Paham ya? Jadi pertama, semua kita tidak tahu apakah doa kita diterima atau tidak. Maksudnya itu supaya kita selalu memohon walaupun kita yakin insya Allah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, babu taubati maftuh, pintu taubat itu terbuka selama-lamanya. Tuh. Jadi yang demikian itu orang tertarik untuk ikut pengajian karena ada harapan. Yang berbuat maksiat melihat ada pintu taubat di situ. Olehnya itu kalau seseorang sudah semakin dekat sama Allah, tidak perlu mentazkiyah diri, tidak perlu mengatakan saya ini orang yang paling alim, saya orang paling soleh, saya pada orang solehat, nggak perlu. Yang tahu antara kamu dengan Allah. Tapi basyiru, kita harus optimis, insya Allah doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dalam kegelapan, dia harus yakin di situ ada secercah cahaya yang dia akan menggapai apa yang dia inginkan ke depan. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 2 atau 3 poin lagi yang saya katakan. Semua kita dengar siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hidup tahun 470 Hijriah dan meninggal 561 Hijriah, usia 91 tahun. Ketika dia dengan murid-muridnya jalan di salah satu jalan di kota Baghdad, bukan di jalan yang besar ya, mungkin jalan 3 meter, ada seorang yang mabuk antara sadar dan tidak sadar. Lewat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Orang tadi mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairi qadir. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah itu berkuasa atau tidak berkuasa? Ini pertanyaan pertama. Langsung dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bala, Allahu qadir. Allah maha berkuasa. Pertanyaan itu diulang lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahu qadir am ghairu qadir? Bala, Allahu qadir. Yang ketiga kali ditanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahu qadir am ghairu qadir? Ketika pertanyaan yang ketiga, menetes air mata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia sujud sambil dia menangis tadi. Kemudian dia katakan, bawa orang ini ke pesantren, mandikan, kasih dia pakaian yang bagus. Murid-muridnya tanya, ini pertanyaan apa ini? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Syekh Abdul Qadir mengatakan, orang tadi bertanya, apakah Allah berkuasa untuk mengampuni dosa-dosaku? Syekh Abdul Qadir, pasti. Kalau engkau bertobat, Allah ampuni, walaupun kau sudah berbuat maksiat bermacam-macam.
Yang kedua dia katakan, apakah Allah berkuasa untuk menjadikanku, mengampuniku dan memposisikanku seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir mengatakan, pasti semua atas kekuasaan Allah, bisa saja. Yang ketiga ini, apakah Allah juga berkuasa menjadikan aku di posisimu dan engkau di posisiku seperti ini? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani menangis, sujud. Bala Allahu qadir, qadir, qadir. Jadi kalau seseorang ini membuktikan bahwa kita selalu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.